Oke, balik lagi bersama gua Ratu Tarigan, dan kali ini ada teman gua Bang Francisco Yordana. Gimana, lu lebih nyaman disebut Bang atau disebut Ko? Ya, anything. Terserah. Berarti kalau ya. Bang harus orang Batak dong. Oh, nggak juga. Kita sering kan kalau jangan bang, kita nggak tahu orang apa dia. Gimana kesibukan lu, bro? Oh ya, super sibuk. Hektik. Ya, lagi masa-masa begini hektik lah. Lu juga ngajar kan? Iya, justru itu. Apalagi kan ngajar 3 pelajaran. Jadi ngoreksi sama bikin ujiannya itu yang setengah mati. Gila. Lumayan kali, gaji gede kali. Ya, amin aja lah. Kalau Rapso bilang gitu. Amin lah, amin. Ampun. Bang Sisko, gue tertarik ngajakin lu ngobrol karena dalam salah satu vlog gue yang kemarin sama Martin, gue agak menyinggung soal strata sosial, dan itu kan idenya pertamanya dari lu tuh, strata sosial dalam dunia teologi seperti itu. Bahwa gue jelaskan bahwa lu juga kemarin bilang kan, lalu kemudian gue coba terjemahkan seperti itu, bahwasannya jadi pendeta tuh lebih sering diselamatin, diapresiasi. Lu ngelihatnya begitu kah ketika lu berbicara sama gue kemarin itu? Ya, begini sih. Sebenarnya bukan karena diselamatin atau apa ya, tapi ya serba salah ya. Karena jadi pendeta itu kan, ketika orang jadi pendeta itu ada liturgi penahbisan ya. Ada upacaranya dan lain-lain. Sedangkan kalau jadi guru kan nggak ada. Atau pekerjaan yang lain kan nggak ada. Jadi manusia itu kan, ya kayak orang Indonesia kan, masyarakat yang komunal, yang jiwanya tuh lebih ke, ya intinya upacara, festival, itu menjadi sesuatu yang lebih lah gitu. Jadi pendeta itu bisa jadi punya nilai lebih karena untuk mendapatkan jabatan itu ada prosesinya. Jadi di sisi prosesinya aja sih. Kalau guru kan nggak ada prosesi pengangkatan sebagai guru, upacaranya, ibadahnya, doanya nggak ada. Jadi sebetulnya mungkin seperti itu ya. Ya nggak tahu ya kalau orang lain ngomong apa, saya kurang paham. Oke, ini menarik sih. Tapi apa iya seorang guru tidak diberikan apresiasi? Sepengalaman lu ketika lulus lalu kemudian lu jadi guru di IG angkatan. Ya kalau IG angkatan nggak ada. Ya, selamat ya yang udah jadi guru. Yang ada selamat udah jadi pendeta. Jadi fotonya yang ditabis baru selamat ya jadi pendeta. Kalau jadi guru ya nggak ada. Ya memang itu kenyataannya. Itu memang kenyataannya. Menarik sih. Apakah kemudian lu melihat adakah perbedaan antara guru dan pendeta? Kalau kemarin di komentar gua di IG-nya kemudian ada yang bilang bahwa guru digaji seperti itu, pendeta enggak. Gimana menurut lu? Ya apa-apa jangan diukur pakai uang lah intinya gitu. Karena uang itu nggak bisa jadi indikator untuk ya entah kebahagiaan seseorang, entah ya kesejahteraan seseorang, even status sosial seseorang. Menurut saya sih uang itu jangan jadi standar. Jadi agak konyol aja sih kalau orang berantem karena guru punya gaji, pendeta enggak. Ya siapa bilang pendeta pun ada juga gajinya gitu. Walaupun ada beberapa aliran Pentakosta yang memang pendetanya itu ya seperti apa? Ya seperti bos yang memang mengharapkan dari gereja itu tanpa ada sistem penggajian gitu, karena kan memang dia yang punya. Betul. Memang dia yang buka. Betul. Tapi kalau ada beberapa gereja kayak gereja-gereja Injili atau gereja-gereja Presbyterian yang pendeta-pendetanya itu
ditaruh di situ untuk melayani, nanti dimutasi kan pasti ada sistem gaji pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Cuma Gaji mungkin pasti ada lah, cuma ya secara formalitas saja berapa kan kita nggak paham. Gitu sih kalau bicara duit ya, karena ya agak konyol aja sih. Kan pendeta ya ada gaji, tapi kan jemaat ada kunjungan apa kan kasih. Kalau kita guru kan mana boleh kita terima begitu. Itu udah larangan paling utama. Kita nggak boleh terima duit dari orang tua. Gratifikasi ya? Ya bisa jadi begitu. Ya. Cuma jangan terlalu dibilang gratifikasi lah. Nanti ada yang panas kan kayak anak kita. Tapi sebetulnya boleh nggak sih, maksud gua membedakan pemberian penghargaan atau apresiasi terhadap pendeta dan guru ini kan ada perbedaan nih. Menurut lu sebagai orang teologi belajar bahwa tidak boleh membedakan, tapi ternyata praktiknya ada perbedaan nih. Ya, tergantung definisi kita tentang apresiasi itu apa. Kalau misalnya kita merasa diri kita diapresiasi hanya sebatas dimension di IG, atau di-upload di status IG angkatan, atau sebar-sebar di WA grup dan lain-lain, ya menurut gue kita yang harus mengubah kembali definisi tentang apresiasi itu. Jadi tergantung, kalau misalnya definisinya seperti itu ya kita jangan jadi guru, karena kita jadi guru tapi pemikiran kualitas kita, kualitas kepribadian kita nggak dalam gitu. Kalau kita hanya melihat kita nggak dihargai karena nggak di-mention gitu. Loh, kan dalam satu angkatan kita komunitas. Mau jadi guru, mau jadi pegawai bank atau apapun harusnya kan semua dikasih selamat kan. Tapi kenapa hanya pendeta? Ya. Pertanyaan gue gitu. Ya suka-suka adminnya lah. Nggak mau admin juga. Karena IG angkatan gue kan bukan gue juga yang pegang. Gitu ya. Jadi ya suka-suka mereka lah. Tapi intinya ya tergantung definisi kita tentang apa itu apresiasi, apa itu penghargaan. Tapi ya yang harus kita tahu, kita harus sama-sama bekerja untuk kemajuan hidup kita, kemajuan masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Itu intinya. Kalau kita nggak berhasil menjadikan manusia itu menjadi orang yang lebih baik dan membuat peradaban kita jauh lebih baik dari sebelumnya, ya apapun pekerjaan kita ya nggak ada gunanya. Emangnya bisa membuat peradaban lebih baik? Itu kan tergantung orang-orangnya sih. Ya seenggaknya kita belajar untuk inilah bagaimana bukan mengubah ya, tapi ya mengajak untuk merethink lah, memikirkan kembali apakah selama ini kita sudah ada dalam jalur yang baik, jalur yang tepat. Itu aja dulu sih. Oke, ini menarik sih. Tapi sejauh lu jadi guru, tantangan terbesar lu apa sih? 3 mapel banyak nih. lah. Lu pegang 3 mapel nih. Ya, banyak. Di satu sisi kurikulum pemerintah. Kenapa sama kurikulum pemerintah? Ya kita nggak boleh ngacak-ngacak. Nggak boleh ngacak-ngacak ya? Nggak boleh lah. Masa kita ngacak-ngacak kurikulum pemerintah. Walaupun bisa dimodif ya. Iya. Ya modifnya itu yang harus kita paham. Ya serba susah sih, karena di satu sisi kita mau mencerdaskan siswa, mencerdaskan bangsa. Di sisi lain siswanya nggak peduli, ya nggak mau. Oke. Atau pihak sekolahnya yang nggak siap untuk anaknya dicerdaskan. Udah, walaupun baru ngajar full time 3 tahun, tapi ya, itu pengalaman-pengalaman. Tapi kan lu udah S2 juga bro, nggak berminat jadi dosen lu? S3 lah kalau jadi dosen. S2 juga aja biasa. Ya, tapi stratanya masih rendah lah. Itu di dunia dosen kan gitu. Kalau cuma lulusan S2, mahasiswa aja nggak hargain. Gitu ya? Lihat aja.
Iya, nah itu stratifikasi sosial itu. Kalau S2 mahasiswa nggak menghargai gimana nih maksudnya? Ya coba aja sebagai lulusan S2 terus menjadi dosen. Tapi mahasiswa juga kan lihat bakal S2. Apalagi kalau kita ngajar, udah suruh S3 aja dulu. Ntar udah S3 juga, belum profesor ini. Jadi emang manusia ini nggak ada ininya ya, nggak ada cukupnya ya? Ya itu makanya peranan kita sebagai guru dan pendeta salah satunya yang paling mudah coba kita ajak supaya orang berhenti nyinyir lah. Itu aja tuh. Berhenti Bisa nyinyir orang maksudnya? berhenti nyinyir. Ya nyinyir kayak tadi itu. Tidak pernah merasa puas, lalu merasa orang itu ada kekurangan. Gitu. Dan tidak pernah ngaca. Nggak pernah ngaca kan. Mahasiswa ngatain dosen baru S2, lu sendiri baru lulusan SMA kan. Pernah? Saya dulu gitu waktu ngajar. Pernah lu mendapatkan kasus seperti itu? Ya, saya dulu ngajar kan. Dosen? Pokoknya enggak, yang ngajar di sekolah. Pas waktu itu ngajar di SMP. Saya dikatain, ini guru sesat. Akhirnya saya ngomong, dia lulusan apa? Ijazah tertingginya aja SD. Dia ngatain saya anak S1 sesat. Kayak gitu. Saya lulusan S1 dan saya udah mau S2 ini. Dia ngatain saya sesat. Dia tahu dari mana indikator sesat anak lulusan SD. Ya waktu itu kan masih tinggi ya emosi ya. Cuma ya setelah beberapa lama kita ini ya, akhirnya saya bilang ya saya akuin lah saya salah prosedur bicara seperti itu di anak SMP. Supaya ya namanya dunia kerja, dunia pendidikan pun nggak lepas dari yang namanya politik kan. Politik kerja, politik dagang, politik apalah. Nggak lepas dari itu, jadi orang nggak usah munafik kok. Jadi ada deal apa-apa segala macam ya kita nggak paham. Cuma ya itu sih yang saya lihat ya. Kalau kita mahasiswa saya ngatain dosen, baru S2, lu sendiri baru lulusan SMA. Sama kayak saya dikatain anak SMP, ini guru sesat, ajarannya ngaco lah. Lu tahu dari mana ajaran benar sama ajaran yang ngaco? Ijazah lu aja ijazah SD. Gitu. Itu dalam mata itu tentang topik apa itu? Enggak make sense kenapa yang gue ngomong. Make sense. Iya, make sense. Itu topik apa lu dibilang sesat, coy? Ya agama, subjek agama. Iya, maksudnya materinya tentang apa? Wah, itu saya lupa waktu itu. Gue udah lupa lah, orang udah 2 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Pokoknya ada satu omongan saya yang mungkin ya di anak SMP tuh terlalu tinggi ya. Memang saya kalau ngerenung sekarang saya juga ketawa sendiri gitu. Ya, saya masukin itu di anak SMP ya salah kan. Tapi saya akui saya salah prosedur. Saya bisa. Cuma kalau misalnya terus-terusan mendemo saya tanpa henti begitu, karena saya di demo sama orang tua murid satu sekolah. Buset. Di demo sama, iya. Gitu. Jadi ya ambil yang baru aja, nggak ada kelasnya. Ya sorry. Jadi ya karena di demo sama orang tua murid satu sekolah karena dibilang ini guru sesat dari mana. Ya udah kita mau apa aja. Terus apa ya tantangan ya tadi ya. Terus ngadepin juga anak yang jadi sama guru A ngomongin saya. Sama saya curhat ngomongin guru A. Tapi sama guru J curhat ngomongin saya sama si guru A. Terus kepala sekolahnya manggil. Anak-anak cerita sama Pak, Bapak begini. Akhirnya saya bilang, Pak, ini ya, kalau saya mau ceritain ke Bapak apa yang anak ngomong tentang Bapak, yang ada kita berantem nih nanti, saya bilang. Jadi kita harus sadar, Pak, kita jangan sampai sebagai orang dewasa mau diadu domba sama anak SMP. Sama anak-anak yang ijazah tertingginya adalah ijazah SD. Akhirnya ya udahlah, namanya juga posisi saya juga baru pertama kali jadi guru full time. Ya take it easy aja lah, jadikan pembelajaran. Ya namanya baru lulus S1 kan. Saya lulusan S1 ST Jakarta kan, merasa diri kayaknya gimana gitu. Pokoknya begini begitu. Ternyata waktu
hadapin dunia kenyataan, wah, kitanya memang harus banyak belajar. Iya sih, betul. Ya memang sih secara pengetahuan teologis, ya jujur aja anak SD Jakarta jago. Tapi ketika melihat kenyataan bahwa nggak semua orang siap menerima itu, nggak semua pengetahuan teologis kita itu juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, sesuaikan diri dengan baik. Mungkin karena masyarakat juga belum siap kebutuhan teologisnya untuk kita penuhi, bro. Ya, apalagi masyarakat Indonesia yang money oriented. Money oriented. Pakai uangnya lah, pakai uang, pakai keuntungan. Mana ada masyarakat Indonesia yang berorientasi yang penting ilmu pengetahuan yang tinggi, yang dalam. Saya jarang sih ya ketemu orang yang memang betul-betul kalau ngomong sama saya tuh nyambung gitu, yang enak karena memang dia haus akan pengetahuan dan bisa sharing yang baik. Jarang ya. Benar-benar jarang. Oke, ini menarik. Lu masih ada niat mau jadi pendeta nggak sih? Ya ada gerejanya nggak, itu aja dulu. Gerejanya ada nggak? Lah, lu kan ini karismatik jedak-jeduk. Udah, lo organ genjot diam aja. Kayaknya cuma berdiri duduk, tinggal jongkok nunggu diharap kan. Sensor. Iya. Gimana nih? Lu kan pemahaman teologinya bagus gitu loh. Gereja tuh butuh orang-orang kayak lu kalau menurut gua. Kira-kira lu masih mau jadi pendeta nggak? Aduh, gereja butuh orang kayak gua gimana? Enggak lah, gereja nggak butuh orang kayak gua. Gereja butuhnya, apalagi pandemi begini, butuhnya yang bisa mendatangkan jemaat, mendatangkan uang yang cukup untuk recovery dari efek pandemi. Ada gereja sekarang butuh orang-orang yang kayak ekspor teologi, nggak ada. Kita lihat aja realita. Realitanya itu gereja sekarang ya butuh orang-orang yang mampu untuk memulihkan kondisi ekonomi gereja yang udah kepelintir. Oke. Ya nggak ada bedanya kan gereja sama perusahaan sebenarnya. Gereja dan pengusaha nggak ada bedanya? Maksudnya nggak ada bedanya gereja sama perusahaan, kan sama-sama butuh biaya operasional juga, gitu loh, dan lain-lain. Ya intinya nggak ada bedanya. Ya apalagi ide-ide kita di STT Jakarta yang teologis atau apa segala macam waktu masuk gereja juga ya belum tentu gereja terima teraplikasikan dengan baik atau gimana. That's I'm challenged. Jangan-jangan orang-orang kayak lu nih nggak mau masuk nih dalam sistem nih yang bagus, yang berkualitas, cum laude lagi ya kan? Rapcor. Ya, banyak hal lah. Kita sih kalau misalnya ada wadahnya yang memang serius untuk ini, it's okay. Cuma masalahnya gereja-gereja waktu tahu gue lulusan STT Jakarta langsung anti duluan. Oh kalau dia mau di gereja kita, dia harus sekolah lagi di sekolah yang memang satu aliran dengan kita. Itu kan bagi gue lucu gitu. Ya gue ngalamin, gue nanya aja. Oke. Ya harus sekolah lagi kalau mau yang sesuai dengan aliran kita supaya pola pikirnya sesuai pola pikir kita. Dan ya itu hak dia sih, terserah dia. Cuma yang mengacu pada pertanyaanmu tadi yang kenapa nggak jadi pendeta dan lain-lain, ya alasannya itu. Iya. Oke, menarik. Tapi gue tergelitik bro dengan apa yang tadi lu bilang. Nih temen gue, kita nggak perlu sebut merek lah, gereja Protestan Sri Lanka lah, anggap aja kayak gitu ya kan. Oh Sri Lanka, ya pokoknya salah satu gereja lah. Iya, gereja Protestan Sri Lanka lah, gitu kan. Ada nih temen gue yang cerita, pendaftaran pendeta lagi nggak dibuka, dianggurin, padahal baru lulus nih teman gue yang di Sri Lanka kan, tahun lalu kan. Dia cerita, belum dibuka nih pendaftaran. Dia nanya-nanya, jadi guru enak nggak, kata dia. Terus gue bilang, ya udah coba aja dulu daftar gitu loh. Kalau memang ada sekolah di Sri Lanka gitu kan, butuh guru agama gitu kan.
Terus gue pikir bener apa yang lu bilang, bahwa dalam pandemi ini jangan-jangan pelayan udah gak dibutuhkan lagi gitu loh. Sementara banyak pendeta yang emeritus kan gitu loh. Gitu. Ya, intinya gitu. Sekarang semua butuhnya bagaimana cara memulihkan ekonomi yang lagi kepintir gitu aja. Butuh yang expert dan gimana dalam ide, konsep apa segala macam. Karena ya apa yang udah pernah dikotbahkan sebelum-sebelumnya juga mental juga sama realita kan. Iya. Akhirnya kita juga jadi berpikir apakah kita jadi pendeta betul-betul menyuarakan suara Tuhan atau kita nabi palsu. Oh gitu. Itu yang harus, ya kita harus lihat. Kita benar-benar menyuarakan suara Tuhan atau kita nabi palsu. Indikatornya apa? Indikatornya apa ketika lu menganalisis seperti itu? Ya, gue sih nggak bilang ada pendeta yang nabi palsu ya. Tapi seenggaknya ya itu kita di gereja bisa Protestan Sri Lanka lah ada. Ya gue nggak ngomong ya. Intinya gue nggak ngomong ada pendeta yang nabi palsu. Cuma maksudnya jangan sampai kita berkhotbah tapi ternyata apa yang kita lihat dalam keseharian, bahkan isi khotbahnya dia misalnya tentang ini, tentang itu, bahkan bernubuat tentang pandemi COVID inilah dan lain. Padahal waktu lihat kenyataannya ya, that's no, ya pokoknya nggak ada apapun lah. Nggak ada perubahan apapun, nggak ada perbaikan apapun. Gitu. Yang ada ya orang cuma, setelah itu orang lupa. Ini menarik sih. Tapi masih ngikut, gitu. Masih bilang dia orang yang diurapi Tuhan, masih bilang dia pendeta yang baik dan lain-lain. Ya terserah sih ya, namanya hak orang, cuma ya cerdas dikit lah jadi orang. Kadang-kadang sih, gue sih pengennya gitu Pentakosta hari ketiga lo gimana sih lo? Saya nggak tahu lah Pentakosta udah berapa kali ya, karena kan Pentakosta itu kan per tahun ya. Itu kan ritual tahunan. Jadi udah berapa ribu kali ya, gue nggak tahu sejak Pentakosta pertama terjadi di Israel. Hari raya Pentakosta itu kapan ada kan gue nggak tahu ya. Tapi yang pasti bukan cuma ketiga ya, tapi udah ke 1000, 2000 atau udah berapa tahun orang Israel merayakan hari raya. Ada kan Pentakosta ketiga, ada nyanyiannya loh, Pentakosta ketiga. Ya, gue nggak tahu dah kalau itu ya. Tapi menurut gue sih Pentakosta itu udah, ya itu namanya ritual tahunan. Itu masa kayak gini, Natal ke berapa gitu. Ya Natal kan udah dari tahun berapa gitu. Natal yang ke berapa ribu lah gitu. Ya kayak Lebaran yang ke berapa ya. Lebaran kan udah berapa ribu. Udah berapa ribu tahun kan gitu. Oke. Pesta itu hari raya. Coy, ini menarik coy. Gila asik banget. Gue pengen ngobrol sama lu soal konsep teologi juga nih. Udah lama gue gak ngobrol soal konsep teologi. Kemarin yang susah-susah lah. Konsep teologi lagi. Kemarin gue lihat di Instagram salah satu pendeta verified. Dia bilang pacaran beda agama gak boleh karena gelap dan terang gak bisa bersatu. Gimana menurut lu nih? Sebagai orang belajar emang yang Kristen udah tentu terang, yang nggak Kristen udah pasti gelap. Wah dulu, gak usah kegeeran lah jadi orang. Gimana dong? Nggak boleh karena terang dan gelap nggak bisa bersatu. Lalu lihat aja di penjara, mau agama apapun juga ada. Lihat aja di penjara. Ya namanya manusia, jangan merasa dirinya lebih baik. Jangan merasa orang yang di luar golongannya itu jahat. Orang yang di luar golongannya itu sesat. Orang yang di luar golongannya itu gelap. Hanya diri dia saja yang terang dan lain-lain. Apalagi sampai ngurusin masalah pacaran. Nggak usah kepo lah sama orang. Intinya apa yang ditulis di Alkitab itu nggak seperti yang dia pikir lah. Gitu aja. Ini gue menduga bahwa kayaknya pendeta itu menafsir dari 2 Korintus 6 ayat 14 nih. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ini gimana lu ngeliat teks ini? Apakah teks ini cocok untuk pacaran beda agama? Aduh, Rapco, saya bukan ahli biblika, jadi jangan nanya saya lah. Saya bukan orang biblika, apalagi orang perjanjian baru. Saya nggak mendalami itu.
Jadi nanti saya komen ada yang lulusan dari Eropa, entah dari Jerman, entah dari Belanda, ntar tiba-tiba hubungin saya lagi. Dia bilang, saya dokter dari Belanda, atau saya dokter dari Jerman. Matilah. Tapi kan lu pasti ada lagi terima kasih sebagai lulusan teologi. Lu melihatnya seperti apa? Apakah ini pacaran beda agama? Enggak lah, apalagi ngomongin masalah pacaran lagi. Orang zaman dulu mana ngerti pacaran. Ngaco. Jadi itu teks itu kan bicara untuk kondisi pada saat itu yang mungkin maknanya bisa kita ambil sekarang. Wajah. Ya silakan dilihat lah belakangnya seperti apa. Ketika Tuhan masuk pertama kali ke Korintus, mana orang-orang Korintus pada masa itu bergelut dengan ya tradisi setempat, kepercayaan setempat. Lalu bagaimana dengan iman baru yang mereka terima. Bagaimana nanti masalah pernikahan ketika orang sudah menganut agama yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus di sana, lalu apakah masih boleh bercampur dengan orang-orang yang masih belum percaya dengan apa yang diberitakan oleh Paulus. Sebetulnya kan permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi maksudnya Paulus ya mungkin ya ini yang saya nggak mau pakai apalagi sampai pakai bahasa asli ya. Pakai bahasa Yunani, apalagi bahasa Jerman, bahasa Belanda nggak mau ya. Jadi intinya menurut saya ya, waktu itu kalau kamu memang sudah percaya pada apa yang diberitakan oleh Paulus, percaya pada Kristus yang diberitakan itu, kalau kamu misalnya masih bersatu lagi sama orang-orang yang tidak menerima pemberitaan Paulus, nanti pada akhirnya iman kamu akan goyah. Karena ya kamu pasti akan bingung jadinya. Di satu sisi kamu menerima pemberitaan Paulus, tapi di sisi lain satu rumahmu kamu sama satu istri yang menentang akan pemberitaan itu. Oke. Ya maknanya apa sih buat kita sekarang? Ya sebisa mungkin memang kalau bisa ya nikah apa. Kalau misalnya satu agama kan mungkin komunikasinya lebih lancar. Mungkin. Tapi ya kita bisa lihat banyak juga pasangan beda agama yang komunikasinya lancar, sedangkan yang satu agama cerai mulu. Jadi nggak bisa dipukul rata lah. Tetap setiap kasus itu ada keunikannya masing-masing. Cuma ya kalau ngelihat teks ya lihatlah pada waktu masa teks itu ditulis. Oke, bro ini menarik karena di sini ditulis yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Tak percaya ini secara spesifik adalah orang-orang penyembah dewa Baal pada saat itu kan? Ya dewa Baal sih itu kan zaman perjanjian lama ya. Ya Dewi Afrodit itu. Dewi Afrodit itu ya, kan? Dewi Afrodit ya. Berarti ini bukan konteks pacaran beda agama dong? Karena enggak lah. Ya enggak. Karena ya makanya apa ya? Orang kalau nggak punya gelar pendeta belum tentu dia menjadi pendeta karena memang punya kredibilitas untuk bicara soal Alkitab. Gitu. Ada orang jadi pendeta karena kejadian, katanya kan. Kejadian itu maksudnya apa? Ya ngalamin bangkrut, ngalamin sakit, disembuhkan Tuhan, bertobat, habis itu berjanji mau jadi pendeta. Gitu. Itu kejadian. Ada pendeta keluaran. Pendeta keluaran itu katanya memang lulusan sekolah teologi. Ya semoga kredibel lah pendeta-pendeta keluaran ini untuk menjelaskan teks-teks seperti ini. Ada juga yang katanya pendeta raja-raja. Jadi jadi pendeta karena bapaknya pendeta lah. Ada juga pendeta, saya lupa istilahnya, pokoknya pendeta ya karena dia punya uang, punya kekuatan, jadi bangun gereja sendiri. Ada juga. Nah kalau orang yang seperti ini kan ya diharapkan coba ya belajar lagi, minimal baca lah, supaya apalagi era terbuka seperti ini jangan kelihatan bodohnya lah. Kalau misalnya kita bicara apalagi di publik ya, apalagi Instagram, YouTube itu kan udah hal yang publik sekarang. Waktu bicara begitu yang ada ya, tapi nggak ngerti ya mayoritas masyarakat Indonesia kan juga
ya you know lah. Tapi sering dipakai bro ayat itu buat melegitimasi bahwa pacaran beda agama nggak boleh karena terang dan gelap nggak bisa bersatu karena dia nggak percaya sama siapa ini kan gitu pertanyaannya. Ya terserah sih gitu. Cuma kalau menurut saya sebagai pribadi dan juga sebagai orang yang belajar teologi, belajar filsafat, ya ayat itu nggak ada bicara tentang pacaran beda agama. Oke, gokil. Ini open minded masalah doktrin nggak apa-apa nih maksud gue. Lu kan orang yang open minded nih. Takut nggak dibilang sesat kan lu? Ya silakan aja lah. Saya juga udah pernah di demo sama orang tua murid satu sekolah. Pengalaman kurang menyenangkan apalagi yang belum pernah saya alami. Tapi dalam menafsir kitab suci kita perlu open minded nggak sih bro? Menurut lu? Bukan open minded sih, cuma ya satu sisi ya istilahnya open minded, tapi di sisi lain ya kita jangan begini, jangan merasa hidup kita sekarang itu sama dengan apa yang ditulis di situ. Dan itu sih satu keyakinan gue ya. Agama itu atau pesan yang mau disampaikan entah dalam kitab suci, entah dalam tradisi ajaran, itu kayaknya nggak seperti yang sekarang kita pahami. Terus saya sering ngobrol, kayaknya maksudnya nggak itu. Cuma memang ya karena manusia ini kan serakah, egois, sombong, dan membenci orang yang dia nggak kenal. Ya, jadinya kayak gitu. Jadi agama itu seperti sekarang yang kita alami ini, apalagi di Indonesia. Ya, jadinya begitu. Padahal saya percaya banget maksudnya nggak begitu. Oke. Wow. Bro, menggunakan kitab suci menghakimi orang lain gimana? Oh, lu berdosa lu karena di Alkitab gini. Gimana menurut? Ya, Tuhan aja datang, aku datang bukan untuk menghakimi kan. Masa kita mau lebih hebat dari Tuhan? Gitu. Ya, baca aja lah kalau dia emang rajin baca Alkitab, baca aja. Tuhan Yesus bilang begitu, aku datang bukan untuk menghakimi. Tapi untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Maksudnya itu. Datang bukan untuk menyatakan saya yang paling benar dan kamu yang paling salah. Oke, ini menarik sih, seru. Oke. Tapi bro, maksud gua kalau kita tidak dilatih untuk membaca kitab suci secara open minded, doktrin yang sering menghakimi itu akan terus berlanjut. Iya nggak sih? Orang Indonesia, apalagi ya, bukan cuma orang Indonesia, mostly orang Kristen di seluruh dunia, itu kan kenal kekristenan, kenal figur Tuhan Yesus itu kan dari gereja. Gereja itu kan punya doktrin. Jadi doktrin itu dari bahasa Yunani, saya paling ingat doktrin. Dari bahasa Yunani, dokein. Apa itu artinya dokein? Mengira-ngira. Betul nggak? Ingat nggak? Iya. Mengira-ngira. Ya itu kita udah tahu kan? Mengira-ngira. Masa kita mau berpegang secara fanatik terhadap perkiraan? Sama kayak begini. Ramalan cuaca. Besok hujan. Iya. Dari pagi sampai malam hujan intensitas lebat. Lalu ke kantor lu bawa payung. Ternyata besok panas. Lu datengin nggak kantor BMKG? Ini ramalan mana ini? Saya udah bawa payung. Ternyata nggak hujan. Gitu. Lu datengin nggak kantor BMKG? Enggak lah, ngapain, kan ramalan doang. Nah ya udah kan ramalan. Ya sama doktrin juga gitu kan, mengira-ngira. Perkira. Lalu kenapa kita merasa doktrin kita adalah konsep yang paling menggambarkan Tuhan secara tepat, secara sempurna. Padahal kita udah tahu itu perkiraan, mengira-ngira. Dia itu kan tak terselam, tak terperikat. Di luar dari, ya itulah ya, sui generis. Di luar dari apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, apa yang pernah kita bahas.
Tuhan itu jauh melampaui itu semua. Itu sih. Oke, menarik. Ini perbincangannya seru sih. Oke. Bro, kira-kira lu mau lanjut S3 teologi atau Buddha nih? Teologi Kristen atau Buddha nih? Gue pengennya sejarah sih. Sejarah gereja? Nah, sejarah. Sejarah secara umum kayak Pak Yusak dong? Masa sih Pak Yusak sejarah? Sejarah umum lah dia. Ya, sejarah lah ini. Gokil. Kenapa lu mau ngambil sejarah, coy? Sejarah kan itu apa ya? Menyebalkan sejarah itu. Jangan saya ngomong begitu lah, menyebalkan. Nanti murid saya nggak mau belajar lagi. Gurunya aja bilang sejarah menyebalkan, gimana kita disuruh belajar? Kalau gua ya, kan gue yang bilang menyebalkan. Tapi kenapa lu ngambil sejarah? You bilang menyebalkan, tapi you dulu ambilnya sejarah. Iya, gue dibimbing sama Prof ya. Ya makanya kenapa you bilang menyebalkan? Iya ya. Ya sebetulnya sejarah tuh menyenangkan. Semakin lo banyak baca, banyak dalam, banyak buka, you sadar itu nggak tahu apa-apa. Bener-bener makin sadar lah. Ternyata gue nggak tahu apa-apa ya. Waktu tahu tanya ini itu. Apalagi waktu mulai banyak baca buku, banyak baca web yang kredibel gitu. Mulai kali nonton video di YouTube itu kan banyak video-video sejarah yang dokumenter. Jadi kita baru tahu, aduh ternyata pengetahuan kita tuh sedikit sekali. Benar-benar ngerti. Contohnya begini loh. Jarang sekali kajian tentang periode Inggris di Indonesia. Pernah baca? Jarang. Dikit lah. Padahal itu justru periode-periode yang menurut gue pengen tahu. Menarik banget. Dari 1811 sampai 1816. Lalu bagaimana proses ininya lagi, baliknya ke Belanda. Dan waktu itu Belanda kan sempat dijajah sama Prancis, Napoleon. Lalu masuk era Republik Batav ya, di Indonesia setelah periode Inggris. Daendels. Dia Daendels. Sesuatu yang kalau kita baca lagi lebih dalam, lebih jauh, lebih lanjut, apalagi banyak ya ini namanya era keterbukaan positifnya di situ. Jadi juga yang bahkan ada salah satu TV yang cukup terkenal di digital. Dan juga ini presenternya juga terkenal juga gitu. Terkenal, kredibel lah gitu. Jadi dia bikin bikin infografis gitu. Benarkah pada waktu pembangunan masa Daendels itu banyak yang mati gitu. Intinya perbudakan. Nah, itu salah satu murid saya kasih ke saya. Pak, wow, menarik banget ini gimana menurut Bapak? Padahal dia anak IPA gitu. IPA itu kan belajar sejarahnya cuma 2 jam seminggu. 2 jam pelajaran. Sedangkan kalau yang IPS itu kan 5 jam. 5 jam pelajaran. Nah, dia ini anak IPA, tapi dia ngomong begitu sama saya. Dia kasih itunya infografisnya. Kenapa di sekolah kita nggak pernah bahas hal yang seperti ini? Ya, akhirnya saya tunjukin lah ada satu buku saya gitu. Saya fotoin. Nah, kamu lihatlah semua. Makin bingung lagi dia. Ini dari apa, Pak? Ini bukunya. Jadi, ya intinya kamu jangan percaya saja pada satu sumber yang seperti infografis. Kalau misalnya, kalaupun sumbernya itu kredibel, kamu ya bagus sih apa yang kamu lakukan, kamu nanya sama saya. Ya periode itu ya nggak bisa dipungkiri banyak yang mati dan dipekerjakan secara nggak manusiawi. Iya. Kalau misalnya ada lagi yang bertanya, bahkan meragukan, bahkan menyangkal itu, nah itulah tugas kita sebagai guru sejarah, sebagai sejarawan untuk terus bicara. Ya sama lah kayak peristiwa Holocaust gitu kan. Banyak yang meragukan itu, bahkan ada buku tebal banget tentang Hitler's War. Dia orang Eropa yang nggak percaya pada Holocaust. Dan dia bilang Hitler itu jauh dari apa yang digambarkan oleh
para pemenang Perang Dunia II kan kita tahu siapa Hitler itu kan rata-rata dari versinya Amerika. Iya. Dari versinya Amerika dan lain-lain. Dan waduh, semua disangkal kan. Apalagi tentang berhala Holocaust dan lain-lain, semua disangkal. Nah itu kita sebagai sejarawan ya kita harus lihat gitu. Auschwitz itu kan bukan dongeng. Iya. Kamp konsentrasi Auschwitz itu benar-benar ada. Lalu Anne Frank, penulis anak kecil yang buku hariannya itu sudah terbit dalam ratusan bahasa dan sudah dibaca 20 juta orang di dunia ini, kita bisa lihat gitu. Memang itu bukan peristiwa dongeng. Nah itu tantangan jadi guru sejarah. Dan menurut gua masih banyak hal-hal yang menarik untuk bisa dilihat. Oke. Terakhir bro, kalau ditawarin jadi pendeta lu mau? Ya, siapa yang nawarin? Wah, siapa yang nawarin? Loh, kalau nanti tiba-tiba nih Sinode India. Ya, lihat kehendak Tuhan. Hanya tuntunan Tuhan. Ya, intinya gini sih. Tadi bicara tentang apa sih sertifikasi ya? Iya, jadi mau bikin konklusi. Coba bikin dulu konklusi lah. Biar terarah gitu. Enggak, podcast ini kan biasa sharing-sharing banyak hal tanpa ada. Ya coba. Jadi gimana tadi? Gimana? Tentang sertifikasi, ya kan? Ya intinya gini, jangan jadikan uang itu indikator. Jangan jadikan uang itu indikator. Lebih konyol lagi kalau menjadikan mentionan di IG dan Twitter itu sebagai penghargaan. Itu jauh lebih konyol. Tapi kan Bayani sendiri yang bilang kayak gitu, bahwa yang dihargai itu bukan dihargai. Maksudnya begini, memang kecenderungan lulusan teologi adalah bisa berkhotbah atau bisa megang jemaat itu adalah suatu kebanggaan. Padahal kita harus lihat bahwa ada banyak hal-hal lain di dunia ini yang bisa dibanggakan. Itu aja. Walaupun memang bisa jadi mungkin dimention di IG dan ada upacaranya, ada ibadahnya, ada prosesinya. Jadi kan lebih resmi dan ya pokoknya ya lebih keren juga. Yang nggak dipungkiri, banyak yang merasa lebih keren juga. Ya intinya itu satu. Yang kedua, apapun pekerjaanmu ya jangan ya, maksudnya begini. Satu tugas kita di era digital ini coba bikin orang lain itu minimal nggak nyinyir lah. Ya apalagi saya sebagai guru gitu ya. Memang saya sering lihat status anak-anak, status IG anak-anak. Kalau memang dia udah agak-agak nyeleneh, saya tanya secara baik-baik, ada apa? Kamu ada masalah apa? Kenapa begitu? Seenggaknya biar mereka tahu bahwa nggak semua hal boleh diungkapkan. Sekarang ini saya lagi ngalamin, pokoknya kondisi saya lagi nggak baik. Benar-benar lagi nggak baik. Tapi you nggak tahu kan? You nggak tahu kondisi saya. Karena kenapa? Saya nggak upload apapun. Ya kan? Saya nggak upload apapun. Entah di WA saya, entah di IG atau di Facebook, saya nggak upload apapun. Jadi, jangan kebiasaan di era digital ini, you are looking for sympathy. Jangan gitu. Nggak ada gunanya kamu cari simpati orang lain. Yang ada adalah bersimpatilah pada semua orang. Tanpa kamu harus melihat statusnya. Tapi yang jadi ini gue bro, maksud gue yang tertarik dengan statement lu, kenapa gue angkat ini soal apresiasi itu kan kita sebagai komunitas nih udah 4 tahun kuliah, masa lu yang diselamatin cuma jadi pendeta doang sih, maksud gue kayak gitu loh. Ya di satu sisi memang ya adminnya lah, bilangin aja saya kan nggak megang IG angkatan atau
Iya ya. Ya intinya secara official IG atau FB atau media sosial dari institusi kita tidak seperti itu. Intinya itu. Kalau misalnya secara institusi pakai nama sekolah kita, bahkan di web mengucapkan selamat gitu ya, ya itu boleh kita ngobrol. Tapi intinya kan itu masih sebatas IG angkatan. Ya udah. Di WhatsApp grup, kalau jadi pendeta kan diselamatin di WhatsApp grup angkatan. Ya memang, cuma ya mungkin karena itu ada pengumuman resminya, ada prosesinya, ada ininya, jadi mungkin lebih terlihat lah. Sedangkan kalau misalnya jadi guru atau aktivis atau kerja di NGO itu ya nggak terlihat gitu, jadi ya bingung juga kan. Ya kalau cuma grup angkatan atau WA ya sudahlah, don't take it personally. Iya, mungkin waktu itu gue ngomong sama lu karena gue take personally enggak. Gue cuma mau ngangkat ini doang sebenarnya gitu. Ya mungkin waktu itu gue ngobrol sama lu karena gue agak-agak take it personally waktu itu. Cuma sekarang belajar nggak selamanya take it personally itu, bukan nggak selamanya, tapi memang take it personally itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Iya, maksud gue cuman ini kan pengalaman doang, pengamatan doang. Ya. Loh, apa salahnya kita memberikan pengamatan kita, kan nggak salah juga gitu. Ya nggak apa-apa. Iya. Memang thank you banget udah mau bahas. Cuma intinya ya sekalian juga kasih tahu sama mereka yang masih memandang sesuatu lebih tinggi dari yang lain hanya karena penampakannya, ya kelihatannya. Ya baca lagi Alkitab lah. Daud itu dipilih sama Tuhan. Nabi Samuel sendiri nggak percaya kan? Mana? Wah ini bener. Masih kecil. Masih kemerah-merahan. Bener ini. Iya. Apa yang dilihat manusia belum tentu apa yang dilihat Tuhan. Betul. Apa yang menjadi standar manusia belum tentu apa yang menjadi standar Tuhan. Betul. Jadi kalau memang merasa lulusan teologi, bergelut di dunia teologi, ya, makanya waktu belajar teologi jangan malas baca Alkitab gitu aja. Alkitab jangan cuma dijelek-jelekin, tapi bacalah. Jangan malas baca Alkitab, wah gila. Ya iyalah. Itu sarjana teologi ya belajar, yang lu baca cuma jurnal doang, jurnal inilah, jurnal itulah. Tapi Alkitab perlu baca. Iya makanya. Bacalah. Ya nggak ada patokan sih sehari harus baca 5 pasal, 10 pasal, nggak ada patokan. Cuma sengaja bacalah. Oke. Supaya nggak bodoh-bodoh banget gitu. Menarik, bro. Wow, gila keren banget. Tapi kan bro yang diselamatin kan selamat melayani kan pendeta. Jadi guru, jadi aktivis kan nggak selamat melayani. Gimana? Wah, kita kalau di sekolah kalau briefing selamat bertugas, selamat mengajar. Enggak juga. Selamat mengajar, selamat bertugas. Ya di gereja ya juga sama, selamat melayani. Ya itu formalitas kesopanan lah. Kesopanan, keramat tamahan gitu. Oke. Wow, ini asik sih. Oke, bro, thank you ya. Sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol dan ini diskusi yang menarik dari awal sampai kita ngobrolin soal doktrin teologi. Gue stop record dulu. Thank you. Ya, mohon maaf lah kalau ada salah-salah, jangan diambil hati. Kalau yang tahu WA saya jangan langsung WA saya, apalagi neror-neror lewat jalan mana, jangan. Ini cuma sharing-sharing ya.